Oke teman-teman, dilanjut ya. Nah, untuk yang metode less square ini, dia nggak usah dibagi-bagi, masukin aja sesuai yang ada di tabel, 5 aja. Nah, ini tuh, kan ini tadi kan sama kayak di tabel yang tadi. Kemudian, nanti itu dijumlah, karena ini nanti diperlukan di perhitungan. Dijumlah ketemunya 122 ini. Kemudian X-nya ini diambil tahun dasarnya di tahun 2022. Kemudian Y dikali X, berarti penjualan dikali ini. Berarti ini dikali, ini dikali sama ini, ketemunya ini, gitu ya. Semuanya. Setelah itu dijumlah, ketemunya 8. Lalu kita mencari X kuadrat. X-nya itu dari ini. Ini dikuadratkan menjadi 4 dan seterusnya, kemudian dijumlah juga, ketemunya 10. Kemudian dimasukkan ke belum. Kemudian di sini kan perhitungannya kan sama kayak tadi, Y sama dengan A ditambah BX, tapi perhitungannya berbeda. Cuma rumusnya aja yang sama. Berarti A itu pakai rumus yang sigma Y dibagi N. Di sini sigma Y-nya tadi berapa? Dibagi N-nya 5. 5 itu dari jumlah tahun, betul. Berarti ketemunya 224,4. Kemudian untuk mencari B itu rumusnya sigma Y dikali X dibagi sigma X kuadrat. Tadi berapa? 8 dibagi 10, ketemunya 0,8. Nah, terus tadi kan kita diminta untuk memperkirakan omset di tahun 2027. Berarti Y 2027 sama dengan dimasukin 24,4 ditambah 0,8 X. Nah, X-nya ini kita masukin. Kenapa 5, teman-teman? Kenapa? Ya, betul. Jadi kan tadi kan dari sini kan, tahun dasarnya kan ini 0. Nah, 2023 itu 1, 2024 itu 2, berarti 2025 3, 2026 4, 2027 5. Betul, dimasukin 5. Kemudian kan ketemu tuh jadinya 24,4 ditambah sama 4, jadinya 28,4. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Lanjut ya. Di pertanyaan nomor 3. Nah, ini dibahas nomor 3 ini membahas tentang bab probabilitas ya, teman-teman. Di sini kita diminta untuk yang A ini berapa probabilitas sarjana yang mempunyai IPK lebih dari 35 dan mempunyai penghasilan antara 1,5 juta sampai 3,5 juta. Kira-kira ini gimana, teman-teman? Ini pakai yang apa? Langsung masuk aja ya kalau gitu. Nih. Ini pembahasan yang A tadi. Berarti kan probabilitasnya yang diambil tadi apa yang diminta di soal? Apa tadi? Coba ulangin. Nah, bentar. IPK lebih dari 3,5. Di mana nih lebih dari 3,5? Berarti di B1. Kita masukin nih B1. Terus apa lanjutannya tadi?
1,5 juta sampai 3,5 juta, berarti di A3. Nah, ini kuncinya itu ada di mana? Dan berarti kita pakai yang ini. P, B1 dan A3. Berarti berapa ini kalau di tabel? 31, karena dia ada di B1 sama A3. Terus diper total semuanya itu ada 750 gitu. Oke? Lanjut ya ke B ya. Di B tadi diminta untuk berapa probabilitas sarjana yang mempunyai penghasilan di atas 3,5 juta atau memiliki IPK antara 2,75 sampai 3,5. Kalau atau tuh pakainya yang gimana teman-teman? Rumusnya. Gini ya rumusnya nih. Pakai yang P A4. A4 itu karena tadi kan yang di soal itu ini kan ditanyanya lebih dari 3,5 juta kan. Terus sama B2 karena IPK-nya 2,75 sampai 3,5. Nah, kita masukin dulu pakai rumus yang ini. PA4 tadi berapa? Di sini. Ini kan dijumlah dulu semuanya. A4 jumlahnya itu ada 40. Kemudian diper 750, diper sama totalnya. Kemudian ditambah PB2. Nah, jumlah dari PB2 itu berapa? 230 diper 750. Kemudian dikurangi di perpotongan keduanya. Berarti punyanya si A4 sama B2. Nah, di sini tuh ada 16. Berarti 16 per 750. Kemudian dihitung ketemunya itu 254 per 750. Kemudian disederhanakan menjadi 127 per 375. Di kelasnya kalian harus diubah gitu nggak? Apa ya udah pecahan aja atau desimal? Desimal. Oh, berarti ini diubah ke desimal sendiri ya? Soalnya tahunku kemarin sampai ke pecahan aja nggak apa-apa. Udah oke? Ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Lanjut ya. Kemudian yang C. Pertanyaannya, berapa probabilitas sarjana yang mempunyai penghasilan antara 800.000 sampai 1,5 juta adalah orang yang mempunyai IPK antara 2,75 sampai 3,5. Nah, dia ini termasuknya ke apa teman-teman perhitungannya? Ya. Nah, langsung ke perhitungannya. Ini nanti tuh pakai rumus yang PA2 dan B2 dibagi PA2. Kenapa dia dibaginya A2 enggak yang B2? Karena enggak apa ngomong aja. Ya, betul. Berarti ini kan nanti dimasukin perpotongan antara A2 sama B2 tadi berapa? Di sini. A2 B2 80 per 750 dimasukin. Kemudian dibagi sama yang PA2 aja. Berapa yang PA2 jumlahnya? 270. Berarti 270 per 750 juga. Kemudian dihitung ketemunya 80 per 270. Terus disederhanakan menjadi 8 per 27. Kemudian bisa didesimalkan kalau yang tadi desimal.
Sudah ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh. Karena ini tuh bukan menghitung uangnya ya teman-teman, tapi itu kayak ininya. Apa ya? Itu perhitungan bukan tentang uang. Tapi itu kayak perhitungan probabilitasnya, kayak kemungkinannya gitu loh. Jadi itu kan kalau ini. Nah. Ini kan dia masuknya ke kondisional ya teman-teman. Kondisional. Nah, kondisional tuh rumusnya tuh ini. Nah, di sini itu PA2 perpotongan dengan B2 itu kan di soal di tabel itu kan ada perpotongan A2 dan B2. Berarti kan di sini kan 80 ini kan sesuai tabel, pakainya tabel bukan uangnya. Dengan 80 ditulis nih 80 per 750 di total tadi. Kemudian dibagi di PA2. Kenapa A2? Karena di sini yang diketahui awal itu penghasilannya kan A. Berarti dia yang dimasukin ke PA2 ini. Jadi tadi di tabel ada berapa? PA2 itu 270 per 750. Ini kan. Kemudian ini kan bisa diubah kan 80 per 750 dikali 750 per 270. Nah ini coret sama berarti 80 per 270 disederhanakan menjadi 8 per 27 gitu. Ini bukan tentang uangnya tapi tentang kemungkinannya. Tuh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini tuh dan, ini tuh atau. Ini udah bisa dilanjut. Apa? Ada yang lain? Kalau atau itu pakainya yang dijumlah lalu dikurang. Di halaman berapa? Sama nggak sih bukunya? Itu halaman berapa? Ada ya di buku. Mendapat nilai kurang dari 60. Nah dia kan yang diketahui ini kan awalnya tuh probabilitas perempuannya kan. Perempuan di sini enggak ya?
Di sini kan karena mendapat nilai kurang dari 60, yang diketahui kan kurang dari 60 dulu baru perempuan ya kan. Nah, berarti yang dimasukkan yang pernya itu di PA1. Ya kan? Dia konten. Oh, ini dan ini sama aja. Sama. Enggak. Yang penting yang pengaruh ininya. Kan kadang-kadang ada yang kebalik tuh. Nah, ini yang pengaruh. Enggak apa. Masalahnya itu kan perpotongannya ketemunya tetap sama kan di tabelnya itu. Udah, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Ini mau lanjut 4 ya? Nah, di sini kita masuk ke bab distribusi probabilitas normal ya, teman-teman. Di sini kan diketahui 8% mahasiswa memperoleh nilai A dan 12% mahasiswa memperoleh nilai E. Apabila standar deviasi 6 dan nilai rata-rata 45, maka hitunglah A, nilai terendah untuk 8% mahasiswa yang memperoleh nilai A. Terus B, nilai tertinggi dari 12% mahasiswa yang memperoleh nilai E. Terus berdasarkan data di atas, apabila diambil sampel secara acak sebanyak 100 mahasiswa, maka hitunglah probabilitas mahasiswa dengan nilai lebih dari 4. Nah, ini untuk menghitung nilai Nah, ini diketahui kan tadi rata-ratanya kan 45. Kemudian standar deviasinya itu 6. Kemudian 8% mahasiswa mendapat nilai A, itu berarti artinya itu 8% itu tertinggi. Kemudian yang 12% mahasiswa mendapat nilai E, berarti 12% terendah gitu. Nah, untuk menghitung nilai terendah untuk 8% mahasiswa yang memperoleh nilai A, itu kita mencari dulu. Ini yang dicari apa, teman-teman? Kan dengan rumus ini, ZX dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi, yang dicari X, ya. Nah, untuk kita mencari X dulu, teman-teman. Nah, nilai berarti kan kalau kursus kan gini ya. Ini kan setengah. Berarti ini 0,5. Sini 0,5 juga kan? Ya, berarti 4 di rata-ratanya. Nah, untuk menghitung itu berarti kan 50 dikurangi 8% sama dengan 42%. 42% dijadikan desimal jadinya 0,42. Nah, kemudian mencari Z-nya itu gimana, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, benar, dari tabel. Nah, terus kita nih ke tabel. Kita cari nih yang mendekati 0,42. Nah, kira-kira berapa, teman-teman? 0, yang mendekati 4,2. Berapa ada yang menjawab? Berapa, teman-teman? Berarti 1,4. Berarti ketemukan Z-nya sama dengan 1,4. Nah, di sini kita masukkan nih. Berarti di apa namanya? Kan ini kan rumusnya Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasinya. Berarti 1,4 sama dengan X dikurangi 45 dibagi 6.
Terus berarti kan 6 tuh dipindah ruas, jadinya 1,4 dikali 6 sama dengan X dikurangi 45. Berarti 8,4 sama dengan X dikurangi 45. Berarti X-nya 45 ditambah 8,4. Nah, ketemu X-nya itu 53,4. Nah, untuk kurvanya berarti di mana teman-teman? Kanan apa kiri? Kanan. Di sini ya, kira-kira. Berarti di sini 3,4. Kemudian di arsir. Ya. Gini ada yang mau ditanyakan? Atau cukup mau lanjut D? Cukup? Lanjut ke yang B. Yang B ini kan ditanyakan nilai tertinggi dari 20% mahasiswa yang memperoleh nilai E. Nah, sama kayak tadi, luas kurvanya kan 50%. Dikurangi 12% sama dengan 38%. Diubah menjadi desimal jadi 0,38. Nah, kita cari lagi nih di sini. Kira-kira yang mana teman-teman? Yang mendekati 1, berapa tadi? Berapa? 0,3. Ini 0,3 ini. 1. Yang mendekati 0,38 itu yang mana? 1,17 yang ini. Kan mendekati 3,8 kan? Ini. Berarti 1,17 ya. 1. Nah, ini kan udah ketemu nih. 1,17. Nah, ini kenapa dia minus? Kenapa minus? Karena ada yang tahu? Karena tadi kan ini memperoleh nilai E, berarti artinya yang terendah. Nah, posisi terendah itu berarti dia di kiri. Nah, setelah itu dihitung, dimasukkan ke rumus Z sama dengan X min rata-rata per standar deviasi. Berarti min 1,17 sama dengan X dikurangi 45/6. Jadi cara perhitungannya sama kayak yang di atas tadi. Kemudian ketemunya 37,98. Nah, untuk kurvanya jadi di mana teman-teman kurvanya? Di sini ya. Yang di atas yang mana? Ada yang mau ditanyakan? Yang B ini? Cukup? Lanjut ya, yang C. Yang C ini kan tadi pertanyaannya probabilitas mahasiswa dengan nilai lebih dari 46. Terus diketahui di sini samplingnya berapa? 100. Nah, di sini kita pakai dua rumus, yaitu sigma. Aduh, aku lupa lagi bacanya apa. Sigma itulah terus sama dengan standar deviasi dibagi akar N. Nah, tadi kan standar deviasinya itu 6. Dibagi akar 100 didapat dari banyak sampel. Benar, berarti kan akar dari 100 itu 10. Berarti
6 dibagi 10 ketemunya 0,6. Udah, terus ini nanti buat dimasukin ke perhitungan yang standar deviasi yang ini. Berarti Z, ini kan sekarang mencari Z ya teman-teman. Berarti Z sama dengan X min rata-rata per standar deviasi sama dengan, ini kan diketahui 46 ya. Jadi 46 dikurangi 45 dibagi 0,6. Jadi 1 dibagi 0,6 ketemunya 1,66. Nah, untuk mencari 0,45 sekian ini dari tabel. Berapa di sini? 1,1. Ini kan 116 ini sama 6 ini kan. Berarti di sini. Berarti 0,4515. Terus dijadikan persen sama dengan 45,15%. Nah, luas kurvanya sama dengan 50% dikurangi 45,15% sama dengan 4,5%. Nah, untuk kurvanya kira-kira kurvanya gimana teman-teman ini? Kanan apa kiri? Kanan karena 45 tadi ya. 46. Yang di RZ di kanan. Nah, ada yang ditanyakan? Cukup? Boleh? Yang ini. Ya. 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 Enggak, soalnya antara ini apa enggak, apa soalnya yang ini loh Mbak, minus ini loh, saya ingat kok boleh deh, kan masih di tahun yang sama, yang penting tetap min 1 sama 1. Enggak apa-apa kan? Bebas ya Mbak ini. Boleh. Kalau Mbak, yang penting ini aja, tapi kalau dibalik tapi tetap minus ya posisinya. Kalau yang di tahun 2023 yang 2021 ini masih positif. Yang penting salah satunya itu minus, nggak ada strip ini masih kosong, nggak ada di sini. Boleh. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Atau cukup? Cukup. Udah Mbak, ditutup. Oke, makasih.
kasih ya teman-teman udah asistensi sore ini. Aku mohon maaf kalau semisal penjelasanku belum jelas di teman-teman. Apa Pak? Sekian, ya. Sekian asistensi pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan semua.